Halo teman-teman, kembali lagi kepada video pembelajaran kelompok kita. Pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan dari komunikasi verbal dan juga paralanguage di dalam kehidupan bisnis. Untuk itu, kita simak sampai akhir yuk. Komunikasi verbal adalah cara menyampaikan informasi menggunakan kata-kata dengan lisan maupun tulisan. Nah, dalam penerapan sehari-harinya, komunikasi verbal ini lebih sering digunakan karena dapat menyampaikan makna secara jelas, langsung, dan juga terukur. Penerapan komunikasi verbal ini mengacu pada bagaimana individu atau kelompok menggunakan bahasa lisan di dalam berbagai situasi kehidupan, seperti di dalam pendidikan, organisasi, keluarga, maupun masyarakat. Nah, jadi komunikasi verbal itu bisa diterapkan di mana saja sih? Komunikasi verbal dapat diterapkan di berbagai aspek. Yang pertama, dalam dunia pendidikan. Komunikasi verbal menjadi jembatan antara guru dan juga siswa dalam komunikasi melalui kata-kata. Seperti guru memberikan ilmu pengetahuan, memberikan nilai moral, etika, instruksi, dan juga memberikan pujian untuk mendorong motivasi siswa. Contohnya, guru memberikan cerita kisah tentang tokoh yang jujur, lalu dikaitkan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Setelah itu, guru memberikan pujian kepada siswa yang telah berani berkata jujur meskipun ia harus mengakui kesalahannya. Nah, yang kedua, dalam lingkungan organisasi, komunikasi verbal tidak hanya sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun budaya kerja yang sehat. Komunikasi yang terbuka, jelas, dan meyakinkan mampu memperlancar aliran informasi, mengurangi kesalahpahaman, serta meningkatkan moral karyawan. Contohnya dalam rapat mingguan, seorang manajer menyampaikan target kerja dengan bahasa yang lugas, lalu membuka sesi diskusi agar anggota tim merasa dihargai dan juga merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya berbicara di depan umum. Nah, jadi public speaking itu adalah salah satu contoh komunikasi verbal yang memiliki keterampilan khusus. Faktor verbal seperti pemilihan kata, struktur kalimat, dan juga faktor vokal seperti intonasi, kecepatan bicara, ritme, itu sangat mempengaruhi kejelasan pesan. Contohnya dalam sebuah seminar, pembicara menggunakan kalimat yang singkat tapi terstruktur dan juga mengatur intonasinya agar tidak monoton. Lalu ia memberikan jeda pada poin-poin penting sehingga audiens lebih mudah memahami dan tertarik mengikuti seminar hingga akhir. Nah, yang terakhir dalam dunia bisnis. Jadi komunikasi verbal ini tidak hanya untuk menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai strategi untuk membangun kepercayaan, menjaga citra, dan juga menciptakan kerjasama yang berhasil dalam dunia bisnis. Contohnya seorang tenaga pemasaran yang menyampaikan informasi mengenai produknya dengan bahasa yang persuasif tapi juga sopan. Ia menjaga nada suaranya agar tetap tenang, memberikan jeda pada penjelasan-penjelasan penting, hingga ditutup percakapan dengan sapaan yang hangat untuk mempererat hubungan bisnis. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai penerapan komunikasi verbal dalam berbagai aspek kehidupan tuh teman-teman. Ternyata banyak manfaatnya juga ya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan contoh nih penerapan dari komunikasi verbal menggunakan parabahasa atau paralanguage. Oke, sekarang aku mau kasih kalimat atau parabahasa yang benar atau salah dalam berkomunikasi. Ini tuh penting banget supaya pesan yang kita sampaikan itu diterima dengan baik oleh orang lain. Thank you for coming. We want to talk about customer service, maybe? Nah, yang tadi tuh contoh yang salah karena penyampainya terdengar tidak percaya diri dan banyak keraguannya seperti maybe. Thank you guys for joining meetings. Today, we want to talk about improving customer service to build stronger client relationship. Kalau yang tadi itu contoh yang betul, karena nada penyampaiannya terdengar seperti tenang dan langsung ke inti pembahasannya, sehingga audiens pun yang mendengar mengerti tujuan dari rapat tersebut itu apa. That's important, but we need to think about efficiency long calls can increase calls. Nah, kalau yang tadi itu contoh yang salah karena tidak ada jeda antar kalimat yang membuatnya tuh seperti terdengar buru-buru dan audiens pun yang mendengarnya sulit memahami isi pesan yang disampaikan. That's important, but we also need to consider efficiency. Long calls can increase our operational costs. Kalau yang tadi contoh yang betul, karena pembicara memberikan jeda antar kalimat sehingga audiens memahami isi pesan yang disampaikan. Oke teman-teman, tadi kita kan sudah melihat nih contoh kalimat benar dan salahnya penerapan dari komunikasi verbal paralanguage itu. Nah sekarang coba kita simak lagi yuk contoh penerapan komunikasi verbal paralanguage di sebuah rapat. Good morning, everyone. Good Morning. 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 Today we will discuss the budget and timeline for our product launch.
Dia, please start with the marketing plan. Sure. I think we could invest most of our money in social media, maybe around $115,000, because that's where the people are. It's really not a big deal. Excuse me, Dia. Did you mean we must put $150,000 into marketing? Or that's its only suggestions? Your tone sounds like it wasn't important, but the number is very large. Oh no, I mean, it is a strong suggestion. Sorry if it sounds casual. I didn't realize my tone made it unclear. Yeah, this is a good example of why paralanguage matter. When you say something with a flat tone or rush delivery, it can make an important proposal sound optional or unconvincing. Please speak more clearly and emphasize key points. Yes, I also thought you wasn't serious about the number. Intonation really changed the meaning. Exactly. In meetings, especially about budget, we should avoid uncertain expression like maybe or not big deal because they reduce the urgency of the proposal. Okay, thank you for clarifying, Dia. Now that it's clear, let's re-examine the numbers considering our total budget is $200,000. Dari seluruh pembahasan yang sudah kami sampaikan, maka dapat kita simpulkan nih bahwa komunikasi verbal merupakan alat utama dalam menyampaikan suatu pesan, baik lisan maupun tulisan. Namun kehadiran paralanguage ini seperti intonasi, nada, volume, kecepatan, maupun ekspresi ini memberikan makna emosional yang dapat memperkuat isi pesan. Nah, dalam konteks bisnis, keduanya ini sangat penting apabila dikombinasikan karena dapat membangun suatu kepercayaan, memotivasi tim, mempengaruhi mitra ataupun klien kerja, dan juga menghindari kesalahpahaman yang akan membuat komunikasi ini menjadi lebih efektif, persuasif, dan juga profesional. Oke teman-teman, usai sudah pembahasan video kali ini, semoga apa yang kita sudah sampaikan kepada teman-teman bisa teman-teman pahami betapa pentingnya menggabungkan suatu komunikasi verbal dan juga paralanguage di kehidupan bisnis. Dan ingat, bukan hanya apa yang kita ucapkan atau sampaikan, melainkan dengan bagaimana cara kita menyampaikannya agar terjadinya suatu keberhasilan komunikasi. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you guys!